Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pekan kali ini pekan terakhir daripada bulan Sya'ban. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada pekan kali ini kita membahas surah An-Nur, surah ke-24 ayat 21, yakni Fadlullah. Ya, mudah-mudahan jamaah sekalian dapat mengikuti kajian ini sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, langsung saja kami persilahkan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasim untuk membawakan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki surah ke-24, surah An-Nur, yang bahagian pertama judulnya diambil dari ayat 20, tepatnya pada kata-kata Fadlullah. Ayat itu secara lengkap berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya' فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Nah, tadi ada kata-kata fadlullah, itulah judul kajian kita. Semoga dengan mengkaji judul ini dan menghayati pesan-pesannya, kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan fadlullah yang azim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja melihat apa arti dan makna di balik judul ini. Fadlullah artinya karunia Allah. Dalam terjemahan disebut karunia. Fadlullah sering juga kita sebut, kita dengar istilah lain fadilah. Fadilah itu keutamaan, kelebihan. Jadi fadlullah artinya karunia Allah. Karunia yang membuat seorang lebih dari yang lain. Karunia yang membuat seorang istimewa. Contohnya disebutkan di ayat setelahnya. Abu Bakar diberi Allah kelebihan. Kenapa?
dia kaya, dia ternama. Itu contoh. Orang lain mungkin kaya, tapi nggak ternama. Ada ternama, tapi nggak kaya. Abu Bakar memiliki itu. Dia bahkan menjadi orang yang terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia contoh orang yang mendapat kelebihan. Mari kita lihat arti dahulu di ayat 21. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh manusia mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, contoh orang yang dapat karunia itu, kelebihan dan keutamaan itu siapa? Abu Bakar yang disebutkan di ayat selanjutnya. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ya. Jadi karunia atau fadlullah itu juga berarti kelebihan dan keutamaan. Abu Bakar mendapatkan kelebihan rezeki, kelebihan dalam status. Oleh karena itu nggak pantaslah dia bersumpah untuk tidak membantu. Nah, itu. Jadi karunia Allah itu yang diberikan kepada kita itu adalah ujian juga. Ujian untuk menilai kita, melihat kita sejauh mana kita berperilaku terhadap karunia. Jadi jangan sampai karunia Allah itu membuat kita merasa seperti kita dilebihkan Allah dan kita bebas untuk merendahkan yang lain. Itu hati-hati. Itu diingatkan Allah. Karunia Allah itu ujian. Jangan sampai kita menjadi orang yang salah dalam ujian kehidupan ini ditegaskan di surat 89. Hati-hati, karunia itu bukan semata-mata kelebihan atau anugerah, dia juga suatu ujian dan bisa musibah. Mari kita lihat surat 89 ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. Al-Fajr ayat 15. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu dia memuliakan dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Hati-hati. Tuhanku telah memuliakanku. Itu hati-hati itu. Kalau sampai situ mesti disambung dengan Allah mengujiku dengan kemuliaan ini, bagaimana aku bersikap? Harus begitu. Jangan berhenti di situ. Lanjut. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Hati-hati. Tidak ada sebenarnya Allah menghina kita. Allah menguji kita. Terkadang yang namanya suatu hal yang menyakitkan itu karunia. Itu yang sulit dipahami orang. Orang mengira karunia itu kalau berupa kelebihan. Padahal kelebihan terkadang suatu cedera. Ini jari kita 5, kalau lebih 1, itu jadi cedera jadinya. Jadi tidak semua kelebihan itu suatu yang tadi menyenangkan. Kelebihan bisa menjadi musibah. Oleh karena itu, bila arti fadlullah ala karunia, maka makna dibaliknya adalah menyadarkan manusia agar bersikap yang benar terhadap karunia Allah. Ini contohnya yang lulus tes ini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia lulus dalam tes ini. Tes karunia Allah. Ketika tadi mendapatkan suatu kelebihan, dia mengatakan begini. Mari kita lihat surat 27.
sikap terhadap karunia dipraktekkan oleh Nabi Sulaiman. Kita lihat surat 27. Di surat 27 ini, Nabi Sulaiman itu punya kelebihan, dia raja, dia nabi, dia kaya raya. Yang menjadi namanya sebagai raja, itu namanya angkatan di bawahnya, bukan saja angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, enggak begitu. Nabi Sulaiman ini angkatannya, angkatan manusia, angkatan jin, angkatan burung itu. Jadi jin dikuasai Nabi Sulaiman. Ketika Balqis dapat berita dari burung hudhud, ada Balqis di Sabah, Nabi Sulaiman katakan, aduh, coba siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Balqis. Kata jin Ibrit, aku bisa. Kasih waktu selama pertemuan. Jadi sebelum kau berdiri dari majelis, di Sulaiman duduk di majelis, itu kira-kira makan waktu berapa lama? Sebelum kau berdiri, aku sudah bawa. Satu orang mengatakan dari kalangan manusia, aku bisa bawa yang namanya singgasana Balqis sebelum matamu berkedip. Belum berkedip, tahu-tahu udah ada namanya singgasana Ratu Balqis. Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, kau beri aku karunia ini untuk mengujiku. Tapi aku akan bersyukur. Nabi Sulaiman lulus tes, disebutkan di ayat 38. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Silakan. Dia Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Lanjut. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Lanjut. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman berlihat singgasana itu terlihat di hadapannya, dia berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Jadi kata-kata Sulaiman itu haza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, fadlullah, untuk mengujiku bersyukur atau kufur. Jadi kalau fadlullah artinya karunia Allah, makna dibaliknya menyadarkan manusia ujian dibalik fadlullah karunia Allah. Jangan sampai kufur. Contoh yang kufur ada. Contoh yang kufur itu dikatakan di surat selanjutnya. Surat 28. Nah, jangan sampai salah. Sulaiman sebagai contoh yang benar, ini ada contoh yang salah. Pada surat 28, contoh orang mendapat karunia tapi nggak sadar, nggak lulus tes kehidupan disebutkan di surat 28 ayat 78, yaitu tentang Korun. Dulunya dia orang yang sederhana sekali. Akhirnya jadi kaya. Setelah kaya dia katakan ini nggak ada urusan dengan Tuhan, ini karena aku aja. Dia setelah kaya malah menghina orang. Setelah kaya malah mengejek orang. Makanya kayanya kaya monyet. Mari kita lihat ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Silakan. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Iya, nggak usah ditanya. Orang-orang yang tidak mengerti tentang karunia Allah itu nggak usah ditanya. Dia akan mengelak dengan berbagai alasan. Nanti cukuplah Allah yang akan menghukumnya. Itulah dia arti dan makna di balik judul Fadlullah. Marilah kita masuk ke bagian kedua, hubungan.
Apa hubungan judul ini dengan judul terakhir kita, Hamazati Syayatin? Bila judul yang lalu menjelaskan tentang langkah-langkah bisikan setan untuk menguasai manusia, maka judul sekarang mengingatkan salah satu cara iblis menguasai manusia adalah supaya salah bersikap dengan karunia Allah. Jadi setan mempunyai strategi, strateginya dari 4 penjuru, tujuannya satu, buat manusia tidak mensyukuri karunia Allah. Itu ditegaskan di surat 7. Jika buat manusia lupa tentang fadlullah, menerima fadlullah, tapi tidak bersikap yang benar terhadap fadlullah, dikatakan di surat 7 melalui ayat 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Apa itu? Lanjut. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kau tidak akan dapati mereka bersikap yang benar terhadap fadlullah. Seperti aku juga. Seperti iblis itu. Iblis itu diberi Allah karunia sehingga sejajar dengan malaikat. Ketika Allah berfirman kepada malaikat sujud kepada Adam, itu iblis di sana, dia jin situ. Tapi dia jin bisa standing dengan malaikat, itu karunia. Tapi dia tidak terima karunia, itu tidak mensyukuri, sudah berada selevel dengan malaikat, dia malah mengingkari. Dia ingin manusia seperti itu. Kata Allah, silakan, siapa yang ikut gayamu dapat fadlullah tapi tidak bersyukur, bersama-samalah kalian ke neraka. Dikatakan di surat 17. Pada surat 17 setelah tadi iblis mengatakan dia akan mengganyak manusia seperti dia juga, yaitu tidak bersyukur dengan karunia Allah. Allah katakan begini di surat 17 ayat 62 dan 63. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. Ia berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunan kecuali sebagian kecil. Iya, dia nggak bersyukur sudah diangkat derajatnya selevel dengan malaikat. Dia nggak bersyukur dan dia malah berjanji akan menyesatkan manusia. Jadi Allah katakan silakan siapa yang ikut gayamu bersama denganmu juga nanti di neraka. Lanjut. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup. Nah, itulah dia intisari bagian kedua. Ini bila judul yang lalu menjelaskan tentang bisikan-bisikan setan, maka judul sekarang mengingatkan jangan ikuti bisikan itu. Bisikan setan itu adalah mengajak sama dengan dia, yaitu tidak bersyukur terhadap fadlullah. Oleh karena itu, sampailah kita pada bagian ketiga, pesan-pesan. Bagaimana kita bersikap terhadap fadlullah. Jangan dikira kita itu nggak ada fadlullah, jangan. Itu sudah merupakan sesuatu yang salah. Jadi secara umum ada 3 karunia Allah yang harus kita perhatikan dengan baik. 3. 3 karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu syukuri dia. Jangan sampai kita salah bersikap. Melalui surat An-Nur ini kita diingatkan dengan 3 karunia Allah yang membuat kita lebih dari yang lain. Semua kita. Nah, semua kita punya karunia Allah itu. Dan di antara kita ada berlebih kurang. Tapi pada dasarnya semua manusia mempunyai 3 kelebihan ini. Karunia Allah.
Itu harus kita ingat dan harus kita syukuri. Apa itu? Pertama, karunia Allah, fadlullah kepada kita adalah kita diciptakan Allah sebagai Bani Adam. Itu nomor satu. Bani Adam itu artinya anak cucu Nabi Adam. Allah ciptakan kita, hadirkan kita ke muka bumi sebagai keturunan dari Nabi Adam. Jadi semua kita ini adalah keturunan Nabi Adam. Kita keturunan Nabi gitu. Dan karena kita keturunan Nabi, Nabi Adam, maka kita mempunyai kelebihan di antara makhluk yang lain. Kita lebih tinggi bahkan dari malaikat, apalagi dari jin. Lebih tinggi dari binatang dan makhluk Allah yang lain. Allah tegaskan di surat 17 ayat 70. Jadi bersyukurlah kita menjadi manusia. Karunia Allah kepada kita, kita terlahir sebagai manusia. Tidak terlahir sebagai kucing, itu kucing. Tidak terlahir sebagai binatang. Kita dilahirkan sebagai manusia, itu adalah fadlullah. Mari kita lihat surat 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum. Silakan. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di antara banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kami lebihkan mereka dibandingkan yang lain. Kita jadi khalifah. Jadi syukurlah kita bahwa kita lahir sebagai manusia. Bagaimana mensyukurinya? Jadi karunia Allah yang pertama adalah Bani Adam. Hai manusia, kau Bani Adam. Kau anak cucu Nabi. Oleh karena itu kita tak perlu nanti sibuk-sibuk dengan orang yang mempertanyakan status Nabi. Semua kita anak cucu Nabi. Itu karunia Allah. Ada anak cucu Nabi yang Nabi Adam, itu semuanya kita. Ada anak cucu Nabi Nuh, itu. Anak cucu Nabi Idris ada. Tapi intinya kita semua berasal dari anak cucu Nabi Adam. Oleh karena itu cara mensyukurinya adalah jaga. Jaga keturunan itu. Jangan rusak. Cara merusaknya gimana? Cara merusaknya adalah itu rusak anak cucu Adam melalui perzinaan. Itu makanya An-Nur ayat-ayatnya bicara tentang zina. Zina itu merusak nasab. Jadi laki-laki, perempuan berzina. Lahir anak. Anaknya bukan anak laki-laki itu lagi. Merusak keturunan. Tuh makanya sebagai Bani Adam, jaga keturunan dengan baik. Nasab itu harus jaga dengan baik. Jangan rusak dengan perzinaan. Tuh makanya perzinaan sangat ditentang. Karena itu berarti orang itu tidak bersyukur sebagai manusia. Itulah makanya orang-orang yang berzina, walaupun hidup bersama, tapi berzina, tidak melalui pernikahan, seharusnya sebagai Bani Adam, dikatakan orang itu enggak orang lagi. Bukan Bani Adam. Dia Bani Kerbu. Maka dikatakan kumpul kebu. Bukan orang itu. Tapi kebu. Oleh karena itu, surat An-Nur dalam rangka menjaga Bani Adam, menegaskan tentang perzinahan harus dijauhi. Pelakunya harus dihukum. Mari kita lihat surat 24 yang sedang kita kaji melalui ayat 2. Pada surat An-Nur ayat 2 ditegaskan orang-orang yang merusak jalur keturunan Bani Adam ini dalam artian melakukan hubungan suami istri, tidak melahirkan Bani Adam lagi tapi sudah melahirkan Bani yang tadi, Bani binatang, na'udzubillah min zalik, itu dihukum. Lihat ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid. Silakan. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu berikan kepada Allah dan di hari kemudian, dan hendaklah pelaksana hukuman mereka dilaksanakan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
Janganlah belas kasihan membuat kamu tidak melakukan apa yang telah diperintahkan. Itu kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu bagi orang yang belum menikah. Jadi masih bujang, jejaka, masih gadis kalau berzina 100 kali. Anak Umar bin Khattab, anaknya ada satu itu. Ubaidillah. Dia melakukan itu. Dipukul sama Umar. 50 kali dipukul sama Umar sudah mulai lemas itu. 100 kali meninggal. Dipukul aja bisa meninggal. Kalau sudah menikah, kalau tangkap berzina, itu malah dirajam. Untuk apa? Untuk mengingatkan, hati-hati, kalian manusia, jangan berzina, menikah aja. Itu makanya kata-katanya nggak jangan berzina, jangan dekati zina. Karena kalau sudah mendekat, akan terperosok ke sana. Kabar baiknya, apabila tidak ketahuan dan dia bertobat, Allah terima tobatnya. Mari kita lihat ayat 10. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Silakan. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Bijaksana. Itu makanya pada masa Rasulullah menjadi Rasul di awal-awal, Rasul kan nggak periksa, kau berzina ya, berzina enggak. Jadi maafkan Allah. Orang-orang telah melakukan hal-hal yang buruk, tapi bertobat, Allah terima tobat. Orang-orang yang musyrik bertobat, diterima Allah tobatnya. Orang-orang yang pernah membunuh bertobat, diterima Allah. Itulah karunia Allah. Walaupun kita telah melanggar, Allah masih terima tobat kita. Di satu sisi kita sebagai manusia diingatkan, kau manusia bukan binatang. Jaga kehormatan dirimu. Di sisi yang lain, kalau terlanjur kau tobat, kau tetap diterima sebagai manusia. Seperti dikatakan di surah 25 ayat 68. Pada surat 25 ayat 68 dikatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Jangan seru Tuhan selain Allah, jangan syirik, jangan membunuh, jangan berzina. Melakukan itu dosanya besar. Lanjut. Lanjut. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Yakni akan dilipat Yakni gandakan. akan dilipat gandakan azab untuk para yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali. Lanjut. Lanjut ayat selanjutnya. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman, mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi kalau dia tobat dapat buku baru, itu karunia Allah. Makanya Allah katakan kalau nggak karunia Allah, nggak ada kalian yang bersih. Oleh karena itu bersyukurlah kita menjadi manusia, itu karunia Allah. Jangan cederai dengan melanggar nasab, yaitu melakukan perzinaan. Dan kalau sudah terjadi di masa lalu, atau tadi hal-hal yang tidak dibenarkan terjadi, segera bertobat, perbaiki diri. Itu yang pertama. Yang kedua, karunia Allah kepada kita adalah kemampuan bicara. Bicara. Jadi bicara membedakan manusia makhluk yang lain. Burung bisa bicara, tapi bicaranya itu betul-betul tadi itu niru. Selamat pagi Pak Gubernur. Walaupun tadi yang gubernur udah nggak gubernur, tetap aja selamat pagi Pak Gubernur, tetap aja gitu. Jadi dia ngikuti nggak mikir.
Di manusia bicara, bicaranya itu ala ekspresi jiwa. Bicara. Itu bicara. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah kita punya kemampuan bicara. Jaga bicara itu dengan baik. Jangan nuduh. Jangan menyebarkan berita yang nggak benar. Jangan. Bukan untuk itu mulut. Mulut bukan untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Enggak. Mulut itu diberikan Allah pada kita supaya jadi nur. Jangan jadi nar. Jadi lewat mulut sampaikan cahaya. Jangan lewat mulut munculkan api. Itulah makanya Allah melarang. Walaupun tadi jangan berzina. Tapi menuduh orang berzina hampir sama hukumannya. Tadi berzina dipukul 100. Menuduh orang berzina. Nggak ada saksi yang menuduh dipukul 80 kali. Disebutkan di surat 24 ayat 4. Dia menuduh orang berzina. Mulutnya menuduh orang berzina. Padahal saksinya nggak lengkap. Itu orang yang menuduh malah balik dipukul. Mari kita lihat ayat 4. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ. Surat 24 ayat 4. Orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka para penuduh itu 80 kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Hati-hati itu. Jadi saksinya mesti 4. Dia melihat orang berzina. Saksinya cuma 2. Bagus diam aja. Bagus diam. Karena kata Allah kalau tadi dibicarakan yang nggak saksi nggak lengkap, dia dipukul. Jadi kalau begitu, kalau kita cuma melihat cuma 3 orang, mending diam aja. Iya, diam aja. Karena kalau kita katakan, kata Allah kok bohong gitu. Sampai begitu. Itulah karunia Allah. Karunia Allah. Supaya nyawa orang selamat. Orang yang selamat tadi bisa bertobat gitu. Dan tidak boleh kalau orang sudah berzina atau tadi ketahuan buat jahat, itu nggak perlu disebar-sebarkan. Jangan diceritakan. Si anu itu berzina ya jangan. Nggak boleh. Rasulullah katakan, si orang kalau sudah berzina, jangan disebar-sebarkan. Seperti dikatakan di ayat 19. Pertama ayat 14 dulu. Walaula fadlullah, karunia Allah. Karunia Allah itu artinya kalau orang menuduh orang berzina, tapi nggak ada 4 orang saksi, mending dia diam aja. Kalau disebutnya, nanti dia malah kena. Itu karunia Allah. Lihat ayat 14. Walaula fadlullah. Dan sangat Dan seandainya. berbakti kepada kedua orang Betul. tuanya. Itu bukan surat ini surat bukan surat 19, surat 24. Yang dibaca tadi surat 19. Surat 24. Walaula fadlullah. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia ini dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Berita Hati-hati. bohong. Mulut itu karunia Allah. Jangan gunakan untuk yang benar, nuduh orang. Seperti dikatakan di ayat selanjutnya. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Itu soal besar. Aib orang nggak boleh ceritakan, nggak usah. Dia kan sudah jelas salah. Iya, udah cukup. Jangan disebar-sebarkan. Kalau kita sebar-sebarkan, lanjut. Ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kabar baiknya. Bila terlanjur terjadi di masa lalu, udah bertobat pada Allah. Lanjut ayat 20.
Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu dan bukan karena Allah maha penyantun lagi maha penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Itulah makanya nggak ada yang bersih kita kalau tidak karena karunia Allah, yaitu ampunan. Tadi dikatakan Allah beri kita mulut, bicara yang baik. Kalau bicara nggak baik, nanti kok kena laknat. Ya Allah, aku sudah salah. Kita mohon ampun. Karunia Allah berikutnya adalah Allah akan ampuni kita. Yang terakhir, karunia Allah yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran. Bersyukurlah kita hidup di masa Nabi yang membawa Al-Quran. Nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad nggak nerima Quran. Tapi kita umat terakhir, umat terbaik menerima Quran. Bersyukurlah kita menjadi umat terbaik. Oleh karena itu, perhatikan Quran dengan baik. Pada surah 3 dikatakan begini. Surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Silakan. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang mendapat kitab yang terdahulu kalau beriman menjadi terbaik juga. Quran kata Allah karunia yang kalau dibandingkan dengan segala karunia yang lain nggak ada apa-apanya. Oleh sebab itu ditegaskan Allah di surat 10 ayat 57. Surat 10 ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Silakan. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran itu anugerah Allah yang paling hebat. Lanjut. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada dari apa yang mereka kumpulkan. Kumpulkan semuanya. Dibandingkan dengan Al-Quran, nggak ada apa-apanya gitu. Oleh karena itu, perhatikan Quran dengan baik. Ramadan, insya Allah malam telah kita mulai dengan malam pertamanya, itu mengarah kepada fadlullah ini. Itu makanya pada bulan Ramadan, hati-hati. Istrimu yang sah, jangan dekati. Itu artinya apa lagi? Istri orang. Yang halal saja kita jauhi. Itu artinya mengingatkan, ingat ya. Karunia Allah kau sebagai manusia. Itu walaupun dia istrimu, jangan dekatin. Apalagi istri orang. Yang halal aja kita sudah dilarang. Latihan itu. Jaga nasab. Jaga bahwa kau anak cucu Adam. Yang tadi sesuka hati saja tadi melakukan hal yang tidak baik, yang enggak dilarang, itu bukan orang. Itu binatang, itu kebo. Kamu kan manusia. Kembali ke fitrah. Itu satu. Kedua, puasa bukan hanya siam. Siam itu enggak makan, enggak minum. Tapi puasa juga saum. Saum itu menahan bicara. Rasulullah mengatakan barang siapa berpuasa yaitu siam, nggak makan, nggak minum, tapi nggak saum, bicaranya sembarangan. Allah nggak perlu sama puasanya. Artinya puasanya nggak bernilai. Di puasa itu menahan bicara. Cobalah bicara yang baik, berzikir, atau bicara-bicara yang baik. Itu puasa latihan itu. Supaya kita mensyukuri nikmat. Ketiga puasa ini Ramadan ini bulan Quran. Coba perhatikan Al-Quran. Mulai dari mana? Mulai dengar, dengar aja. Dengan dengar, kita tahu bacaan yang benar. Itu cara belajar Rasulullah. Nah, kita alhamdulillah banyak tadarus ya, itu bagus sekali. Kita apresiasi tadarus ya. Jadi baca pokoknya sebanyak-banyaknya itu bagus. Tapi yang lebih penting lagi benar, benar. Ini orang tadarus ditadaruskan. Katakanlah sebagai contoh Yasin, tadarus Yasin tuh kita baca terus. Tapi kalau nggak benar,
yang kita lancarkan yang nggak benar. Ketika disuruh benar lagi sulit karena sudah saking lancarnya yang nggak benar. Cobalah kita mulai Ramadan ini kita robah sikap itu. Kita akan banyak tapi yang benar gitu. Itulah makanya ada tren dari tadarus yang pemimpinnya satu orang baca, yang lain ngikut supaya tahu itu bacaannya benar. Kenapa? Karena kita sudah baca sembarangan saja dan karena sering kita ulang tanpa kita cek kebenarannya, akhirnya yang lancar yang salah. Coba kembali. Ramadan ini kesempatan kita kembali. Karunia Allah itu besar. Karena dia bernilai, karena Quran itu bernilai, jangan baca sembarangan. Bahkan Rasul pun baca Quran dikoreksi Allah, jangan gitu bacanya. Dengar dulu yang benar. Seperti dikatakan di surat 75. Pada surat 75 ayat 16 dikatakan begini. Ini ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat belajar dengan Jibril. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, jangan gitu Muhammad ya cepat-cepat gitu. Dengar dulu Jibril baca. Dengar, baru ikutin gitu. Nabi Muhammad dikatakan betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Dan karena itu dengar. Itulah makanya mungkin ide Umar itu supaya ide Umar itu jangan sholat sendiri taraweh ini. Taraweh itu ide Umar. Masa Rasulullah nggak gini. Nggak ada sholat taraweh di masa Rasulullah. Tidak ada sholat tarawih di masa Abu Bakar. Tarawih dimulai dari Umar. Umar katakan satu orang mimpin kita, kita jemaah. Dan itu dampaknya sangat positif. Karena imam membaca banyak, yang lain dengar itu. Oh gitu bacaannya gitu. Di tarawih itu kesempatan mendengar. Makanya beberapa masjid, sampai sekarang mungkin Masjidil Haram masih menghatamkan ya, jadi hatam. Bahkan ketika imam itu satu bulan tuh bisa hatam 2 kali, bisa begitu. Kalau hatam tuh berarti kan satu malam tuh 1 juz lebih. Makanya lama, tapi tidak terasa lama. Kesempatan orang mendengar. Nah, mendengar saja sudah mendapatkan rahmat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur terhadap karunia Allah. Bersyukur kita jadi manusia. Jaga nasab kemanusiaan. Jangan sembarangan melampiaskan hasrat seksual. Jaga mulut kita. Berlatihlah Ramadan ini. Mulut kita bicara yang baik. Yang ketiga, Quran. Ramadan bulan Quran. Marilah kita mulai berlatih dengan mendengarkan bacaan terbaik untuk menirunya dan mengikuti bacaan yang terbaik pula. Demikian. Shadaqallahun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya via Zoom atau via offline. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi ada arti dan ini memang kita sering baca juga. Kami perlu untuk mungkin pemahaman ya. Kalau nggak salah dulu berapa bulan yang lalu sudah Pak Ustadz sampaikan ya, bahwa setan akan menggoda kita dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Kami agak lupa ini ya, kalau dari depan mungkin kita melakukan ibadah-ibadah di kuda. Dari belakang kita melakukan dosa-dosa dianggap itu biasa. Mungkin gitu. Mungkin kami perlu penjelasan lagi Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini dalam tafsir dikatakan begini ya. Dari depan itu artinya setan menghalangi kita tentang tujuan. Depan itu tujuan. Jadi orang tadi tujuannya melakukan kebaikan itu bukan karena Allah, bukan akhirat. Tujuannya dunia gitu. Dia buat baik juga, tapi untuk dunia niatnya. Itu namanya dari depan. Depan itu artinya tujuan, goalnya. Jadi akhirat itu tujuan kita, bukan untuk akhirat, untuk dunia. Kalau belakang ditariknya kita, ditariknya nggak mikirkan akhirat, memikirkan dunia saja.
Jadi muka belakang artinya dunia akhirat. Jadi orang akan melakukan sesuatu semata-mata untuk akhirat, semata untuk dunia, bukan akhirat. Itu intinya. Kalau kanan kiri, itu kalau kita lihat padannya bahasa Inggris right dan left. Right itu kanan. Jadi dihalanginya manusia dari berbuat kanan, berbuat baik, right. Jadi ada orang asal mau buat baik dihalanginya. Nanti aja, nanti aja. Nah, padahal sebenarnya kanan itu buat baik itu yang benar. Jadi buat benar. Nah, kalau yang kiri left, tinggalkan. Tapi setan ngajak, yang ditinggalkan malah diterusin. Jadi bukannya kita tinggalkan keburukan malah terus. Jadi singkatnya adalah dari muka belakang setan mengganggu manusia dari tujuan sebenarnya akhirat dibalikkannya untuk menghadap dunia. Sedangkan kanan kiri ada dihalangi buat kanan, buat baik, dibuatnya manusia ngetem sebelah kiri. Itu dia. Kalau ternyata orang buat baik kanan, tapi dibuatnya supaya jangan kanan itu ke depan, kanan ke kiri. Dia jadi dibuatnya itu dalam tadi itu empat diagram tadi itu ya dibuatnya begitu. Supaya manusia tadi kuadrannya dibuatnya gitu, kuadrannya. Jadi kalau sudah kanan bagus gitu kan, dibuatnya ke bawah gitu. Dibuatnya ke dunia gitu. Itu tipu daya setan yang licik. Mudah-mudahan kita dapat terhindar. Saya kira itu, Pak. Apa ada keterangan dari atas bawah? Kalau tadi yang ini, kalau depan kan, depan ya. Kalau atas bawah nggak ada, atas bawah. Makanya kita mengantisipasi itu, kita atas bawah, kita sholat. Ya Allah, tunjukin aku agar tetap mengarah ke akhirat, bukan dunia, tetap bisa beri salam kanan kiri itu dia, sholat itu. Makanya dia nggak ada kanan kiri, karena itu nggak bisa dimasukinya. Kalau manusia sholat, sulit. Gitu. Sholat itu mengantisipasi yang empat itu gitu. Itu makanya dia sholat dihalanginya. Karena kalau orang sholat ketahuan rahasianya. Sholat dan Quran. Itulah dia atas bawah. Ingat kita pada Allah. Ingat kembali ke tadi kita akan dikuburkan. Kalau itu disadari. Lengkap yang empat tadi. Nggak bisa masuk setan. Sholat mengajarkan kita agar waspada. Kanan. Kanan tadi tujuan kita akhirat. Kalau kanan tadi salam kita kanan dan kiri. Kayak kira gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Pak Sarir. Pak Sarir. Mungkin ada dari Pak Syahrir. Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz dan saudara sekalian, hari ini hari terakhir ya menjelang Ramadan. Tapi saya berharap sebetulnya masih Ramadan nanti tetap ada hari ini. Ya, jadi tetap aja Pak. Dan sebenarnya dari ya program yang kedua kan, tahun yang lalu kita melaksanakan sebelumnya. Pada hari ini kita surat An-Nur dan insya Allah akan kita teruskan. Saya melihat bahwa apa-apa yang tadi disampaikan sangat memberikan suatu pedoman yang kuat buat kita. Sehingga dan itu pun bahasanya juga sederhana ya. Jadi saya terus saja niatnya insya Allah bersama teman-teman pengurus akan membakukan ya Pak ya. Ya mendokumentasikan apa-apa yang kita pelajari ini. Dan Alhamdulillah tadi saya sudah lapor pada beliau dan Alhamdulillah ada kesepakatan untuk ya menerbitkan nantinya insya Allah mungkin dalam bentuk buku, bisa juga dalam bentuk bahan-bahan dokumentasi yang sifatnya adalah apa namanya eh, dalam bentuk eh, media gitu, sehingga dengan demikian akan menjadi satu dakwah yang luar biasa. Dari beberapa hal sudah kita dengarkan dan kembali bahwa karunia Allah itu adalah bukan yang paling penting dan insya Allah mulai nanti malam kita akan tarawih insya Allah dan itu menjadikan satu kesempatan karunia yang luar biasa. Bahkan kita mengharapkan bahwa itu merupakan satu menyikapinya sebagai satu ya eh, kesempatan terakhir buat hidup kita ya Pak ya. Seolah-olah kita akan meninggal ya pada saat Ramadan ini gitulah itu sebenarnya sikap utamanya.
Saya sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, dan tadi mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan akan bisa kita laksanakan sehingga Amin. masjid ini menjadi nur ya, dalam pengertian lain artinya utama bahwa sebagai tempat untuk dakwah yang akan menyampaikan Amin. hal-hal yang membuat orang akan sampai kepada tujuannya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berpuasa. Ya. Sebelum kita mengakhiri, saya mengajak jamaah sekalian untuk saling memaafkan. Ya, silakan maju, memohon ampun. Ya, mungkin ada khilaf kata selama kita kajian, selama kita bertatap muka. Ya, dengan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih dan suci. Ya, mari Amin. sama-sama jamaah untuk saling kita memaafkan. Saling salam. Saya. Ya. Mungkin kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad